Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Madon Channel. Hai, selamat pagi semua. Selamat pagi sahabat alam. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga hari ini baik. Hari ini hari yang sangat mungkin beberapa sahabat alam merupakan hari yang spesial mungkin ya. Ketemu kembali ya sama Madon ya. Long time ya tidak ketemu di channelnya Madon ya. Ya mohon maaf, Madon baru bisa hadir menemani sahabat alam mulai bercerita kembali tentang apa yang menjadi pesan semesta untuk kalian semua ya, karena Madon juga sekarang lagi sibuk di beberapa kondisi yang untuk konsentrasinya tidak bisa terfokus ya kan, daripada tidak bisa terfokus dan kurang penyampaiannya, Madon rehat sebentar. Dan sekarang Madon sudah mulai merasa feel-nya dapet, rasanya dapet. Coba mulai bercerita kembali kepada kalian ya. Untuk hari ini Madon berdoa untuk kalian yang mungkin sedang sedih bisa menjadi bahagia kembali, dan untuk yang lagi sakit insya Allah segala penyakit akan ditarik, segala kesulitan yang kita hadapi akan dimudahkan dan dilancarkan. Bagi yang ingin menemukan jodoh atau belum menikah atau belum mempunyai pasangan, tidak perlu khawatir. Karena apa? Semua sudah dipersiapkan, hanya kita yang bagaimana cara menentukan apakah itu cocok, apakah itu baik. Tapi di sini semesta tidak akan mungkin meninggalkan kita dalam hal untuk suatu kebahagiaan. Namun kadang dalam perjalanan itu ada yang bisa mencapai titik puncak kebahagiaan, ada yang mungkin stuck karena beberapa hal, mungkin karma di masa lalu atau pernah perbuatan kita di masa lalu atau seperti apa itu. Percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah suatu kebaikan, pasti akan mendapatkan hal yang sama, karena janji Tuhan dan janji semesta itu tidak akan pernah meleset. Di mana kita berbuat baik, maka di situ kita akan menerima. Walaupun di sini sahabat alam, ya semuanya kan butuh proses dan waktu. Kita menerima suatu berkah, kita menerima suatu kebahagiaan itu waktunya ada yang cepat, waktunya ada yang lambat. Oke? Hari ini Madon bercerita mengenai tema yang diangkat untuk hari ini bisa berlaku untuk 1 bulan ke depan juga boleh ya, karena biasanya kalau Madon open itu bisa berlaku sampai maksimal 3 bulan gitu. Tapi tergantung itu tadi, kembali lagi semesta bisa memberikan secara cepat atau ada batasan. Tapi di sini insya Allah bagaimana kita merasakan bahwa segala sesuatu itu akan berdatang cepat, itu tergantung dengan suges kita sendiri ya sahabat alam. Hari ini Madon akan mengangkat tema apakah kita harus mencintai, harus memiliki, ataukah harus melepaskan. Nah, jadi di sini
Temanya adalah mencintai, memiliki, atau melepaskan. Oke, kita coba ya untuk hari ini. Untuk sahabat alam kita singkirin dulu ya. Nanti dilihat yang mana yang mau di open sama semesta ya. Kita kocok dulu ya kartunya ya. Sorry. Sekarang musim hujan ya, dimana-mana pada banjir, ditambah lagi dengan COVID corona ini, aduh sulit. Tetapi kalau sebagian kita menerima ini adalah berkah, jadinya berkah. Kalau segala sesuatunya itu kita bilang ini merupakan suatu musibah, jangan. Karena apa yang Allah berikan, apa yang semesta Tuhan berikan, itu semuanya adalah berkah. Berkah itu dalam menikmatinya berbeda-beda. Nah, itulah berkah. Jadi pesan Madon, jangan sekali-kali di dalam hidup kita menyatakan atau mengatakan bahwa ini cobaan, ini tantangan, ini penderitaan. Jangan. Karena apa? Berkah yang Tuhan berikan itu semuanya adalah berkah. Jadi hanya cara menikmatinya saja yang berbeda. Coba mindsetnya ditanamkan dalam diri, apapun yang kita terima, kita syukuri, senang, susah, sedih, ketawa, itu berkah. Insya Allah kalau sahabat alam bisa mendengarkan dan bisa memasukkan itu di dalam diri, insya Allah hidup kita akan lebih berasa nikmat ya. Oke, kita kocok dulu ya untuk hari ini ya. Apakah kita harus memiliki, mencintai, atau melepaskan? Oke. Oke, kita lihat prolognya dulu ya. Kita lihat prolognya ya. Apakah yang ada untuk hari ini? Ada Ace of Wands dan Knight of Cups. Prolognya di sini adalah bahwa di sini ada bisa lihat Knight of Cups. Prolog di sini adalah bahwa hidup yang kita jalani tidak terlepas dari rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa memiliki yang besar dari sebagian diri kita. Namun terkadang dalam perjalanan kita harus tetap memperjuangkan apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang harus kita beri, apa yang harus kita terima. Ya, nanti kita lihat bagaimana kelanjutan daripada makna yang bisa kita ambil. Apakah kita harus menerima ataukah hanya untuk mencintai ataukah melepaskan ya. Nah, ini prolog pertama dan ini prolog tambahannya adalah Ace of Wands, bahwa kita dalam hidup tetap bersemangat, dalam hidup mempunyai tujuan, dalam hidup mempunyai cita-cita. Karena dengan niat yang kita inginkan, tanpa merubah segala sesuatu, pasti kita akan dapatkan. Namun di sini tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu itu.
tapi di mana niat kita, keinginan kita. Sebagian dari sahabat alam ada yang menerima dengan beberapa cara. Nanti kita lihat ya, menerima yang benar-benar menerima cinta itu secara utuh, ataukah menerimanya secara ikhlas. Ya, nanti kita lihat cerita apa yang terkandung di dalam maknanya. Ya, kita coba open readingnya ya. Ini open reading kali ini have fun aja ya, dalam artian kalau memang sama sahabat alam resonate, tidak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau tidak resonate, tidak jadi masalah, ambil petik hikmah dan maknanya saja ya. Oke, kita lanjut ya. Kita coba kocok ya di sini ya kartunya. Sebentar saya singkirin dulu, kayaknya korin kali nih. Oke. Oke. Bentar. Ada yang keluar dah. Ya, ops, kadang-kadang kartuku kalau dia mau jatuh, ini ada yang jatuh ya. Lagi, oke. Wow, lagi, oke. Ini masih mau ya. Ada yang terbuka tapi tertutup kembali ya. Ada yang terjatuh. Oh. Kalau Madon di sini langsung ya. Langsung kartu yang terbuka ya aja ya, atau kartu yang jatuh. Tapi kalau dia menyatakan tidak, ya tidak bisa diambil ya. Oke, tunggu ya. Madon susun dulu biar enak kita membacanya. Di sini apakah kita menerima, kita mencintai, atau kita melepaskan? Oke. Kartunya ini sungguh-sungguh sangat oke. Kita coba open cerita. Oke. Di sini ada Queen of Pentacles ya. Oke, Queen of Pentacles. You can see that bahwa di sini dengan tema yang Madon angkat adalah apakah kita menerima, mencintai, atau melepaskan. Di sini ada Queen of Pentacles bahwa beberapa dari sahabat alam lagi sedang
bersedih ya, yang hatinya tercabik-cabik, yang hatinya merasa pilu, yang hatinya merasa sangat-sangat sulit untuk beradaptasi ya. Dan di sini juga terlihat bahwasanya sebagian sahabat alam ini feminimnya yang banyak ya, yang single parent jelasnya. Single parent sebagian, dan yang sudah berpasangan ada ya, tapi mereka merasa dilema ya, dilema yang berkepanjangan. Dilema dalam artian kejadian yang terjadi di dalam kehidupan sahabat alam jalani sekarang ini penuh dengan complicated, dalam artian ya kita mencintai, namun dari kata mencintai itu harus menerima sisi negatifnya. Negatifnya adalah kita akan kesulitan dalam urusan berhubungan dengan pasangan kita. Ya, karena beberapa aspek ya di sini ya, terutama yang berhubungan dengan finansial. Ya. Namun apakah menerima, mencintai atau melepaskan? Sebagian dari sahabat alam ya, feminim ya, untuk ini feminimnya yang banyak ya. Kalau maskulinnya ada just few ya, beberapa ya. Tapi di sini yang Madon lihat, rasa cinta itu melebihi dari apa yang kita rasakan. Ini secara logika lah ya, secara logika yang dalam artian sulit untuk diartikan. Mau kita lepas, tetapi secara logika nih, tetapi hati kita merasakan ini nggak bisa gitu loh. Nah, ini ya. Bahwa perasaan yang ada di dalam diri kita itu rasanya ya sulit untuk berkata, karena di sini ada Page of Pentacles bahwa kita merasa kita sudah melakukan semuanya, kita sudah melakukan apa yang kita harus lakukan ya, terutama kepada pasangan kita ya. Kayaknya di sini Madon ngelihat yang ada terhubung dengan pasangan hidupnya ya, entah dia sudah menikah, bertunangan, ataukah sudah berhubungan, menjalin hubungan. Ada yang triparty ya di sini ya, hubungan ketiga ya, yang Madon lihat ya di sini ya, karena yang Madon rasakan, beberapa dari sahabat alam ini sudah melakukan apa yang menjadi suatu keharusan, suatu keinginan, suatu komitmen lah, suatu bisa dikatakan keputusan yang diambil itu sudah benar. Namun di sini terkadang kondisi yang kita inginkan itu tidak sesuai. Karena apa? Betul, kita menginginkan semuanya itu dalam bentuk utuh, menginginkan semua dalam bentuk yang perspektifnya bisa membahagiakan kita. Tetapi seiringnya waktu, beberapa sahabat alam mulai berpikir, apakah benar keputusan yang saya ambil? Nih,
ada sahabat alam yang berpikir, ya, this my destiny, ini sudah takdir. Tidak ada sebenarnya, ini sudah jalan hidup aku. Ada yang seperti itu. Ada yang menyatakan, ya udah terjadi, mau gimana gitu. Ada yang tetap di sini. Yang Madon lihat, sebagian dari feminin menyatakan, saya menerima, ya, saya menerima kondisi cinta saya dengan kondisi yang complicated, ya, complicated. Untuk melepas juga belum bisa, ya, belum bisa. Namun seiring waktu berjalan, ada Tribun merasa tujuan yang ingin dicapai itu ternyata tidak sesuai. Memang di sini menerima apapun yang menjadi keputusan, whatever lah, walaupun kondisinya complicated lah, ya, kondisinya is not good, itu nggak ada masalah, kami bisa menerima lah. Namun pada saat perjalanan yang terjadi, ini yang terlihat adalah hubungan triparti, hubungan segitiga. Satu hubungan di masa lalu, satu hubungan yang dijalani sekarang. Gitu loh. Karena hubungan di masa lalu itu merupakan suatu karma, ya. Suatu hubungan yang memang memicu kondisi di mana hati kita, apakah kita bisa menerima kondisi yang complicated tersebut. Dalam artian begini, ini feminin dalam kondisi yang memang seperti Madon di awal tadi menjelaskan, dan di sini menerima apapun kondisi yang tercipta walaupun complicated. Tapi pada saat perjalanan hidup, pada saat perjalanan yang dijalankan, ternyata masa lalu ataupun kehidupan yang pernah kita jalani terdahulu itu mengikuti terus, tidak melepaskan kita, tetap sejalur. Apa yang terjadi ada terus gitu loh. Sehingga hubungan yang kalian jalani memang hubungan triparti sulit. Kata cinta yang kalian dapatkan itu memang ada, tetapi sulit. Karena apa? Di sini hubungan yang terjadi triparti itu ada triparti yang memang karena masuk di kehidupan menjadi triparti. Ada yang triparti yang terpisah, dalam artian terpisah yang hubungan sudah memulai hubungan baru tetapi masih terkondisi dengan hubungan sebelumnya, ya. Mungkin ada yang sudah menikah, ya, sudah menikah masih terhubung dengan mantan, atau seperti itu bisa terjadi, ya. Nah, itu yang membuat kondisi kita sulit. Kalau kita tidak bisa menentukan pilihan hidup, tujuan, maksud, ya kita akan tetap merasa dilema, bimbang, dan ini juga berimbas pada keuangan. Sebagian dari sahabat alam
sedang mempersiapkan beberapa rencana kehidupan, beberapa rencana untuk bisa memiliki, ada yang ingin memiliki rumah ya, ada yang ingin membeli suatu barang ya. Tapi gitu, dengan keadaan seperti ini sulit. Karena apa? Pikiran kita nggak bakal bisa jalan. Pikiran kita akan lepas, hancur. Namun sebagian dari beberapa sahabat alam menerima kondisi itu, walaupun sulit untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Dalam artian ya, di sini menerima cinta itu, menerima hubungan itu, walau keadaan sulit, walau terjadi hubungan triparti, sebagian dari sahabat alam menerimanya ya. Oke. Dan di sini ada five sword ya. Di sini sebagian dari feminim yang akhirnya mengetahui, setelah bersama mengetahui ternyata pasangan kita, ada juga dari maskulinnya yang merasa pasangan kita itu ternyata berkhianat dengan kita, hanya memanfaatkan kita, hanya mengambil keuntungan dari kita ya. Dan di sini feminim merasa, kok awal yang terjadi itu menerima, di awal itu menerima apapun kondisinya, namun sejalan waktu yang berimbas juga pada kesejahteraan hidup ya, dan akhirnya mengetahui bahwa is not real my decision. Ini bukan sebenarnya keputusan aku. Kalau melihat dari kondisi kita dikhianati, kita ditipu, kita dibohongi, kita dimanfaatkan, dan feminimnya menyadari. Kenapa feminim menyadari itu? Sebagian merasa yang di awal tadi bisa menerima kondisi apapun, kondisi complicated seperti apapun menerima, tapi di posisi sekarang feminim tidak bisa menerima karena ya waktu yang berjalan ternyata terlihat segala sesuatunya, dan beberapa yang terjadi adalah hubungan terpisah, hubungan yang long distance ya, jarak jauh ya, jarak jauh, jadi nggak bisa menerima secara beberapa hal yang memicu pertikaian, perkelahian, dan perdebatan ya, karena awal menerima ya, saya menerima dengan kondisi triparti itu, tetapi ataupun saya menerima
hubungan masa lalu Anda. Saya menerima hubungan masa lalu yang pernah terjadi, tetapi tidak berjalan baik. Tidak berjalan baik. Tadi kan di awal Madon mengangkat tema, apakah kita menerima, mencintai, ataukah melepaskan. Lah inilah yang Madon ceritakan adalah perjalanan hidup yang bisa ditarik maknanya, ditarik sudut pandangnya dari mana, bahwa memang kita bisa menerima segala sesuatunya, tetapi pada kenyataannya dengan kondisi yang seperti itu, sebagian dari sahabat alam justru sangat terkejut dan kaget. Tidak seperti yang diharapkan, ya. The Hangman. Tidak seperti yang diharapkan. Jadi beberapa sahabat alam menunggu, hanya wasting time. Karena ya ini tadi, hubungan jarak jauh atau terpisah komunikasi, kesulitan, dan akhirnya merasa dimanfaatkan, merasa hanya kok begini gitu loh. Jadi sebagian ya menerima, menunggu dengan ketidakpastian hubungan itu. Ada yang sudah terjalin loh hubungan itu, tetapi masih tetap menunggu. Sampai kapan menunggu? Gitu loh. Walaupun dia tahu hubungan itu tidak sehat, gitu loh. Tapi tetap tidak jadi masalah sebagian. Dan di sini ada beberapa dari sahabat alam yang merasa sadar, yang merasa it's the right time, waktu yang tepat, dan meninggalkan, melepaskan. Karena sudah tidak tahan. Sebagian menunggu, ya, sebagian menunggu di sini, ya, sebagian menunggu, menerima, walaupun kondisinya tidak pasti, dan sebagian merasa dikhianati. Apakah kita menerima cinta? Ya, menerima cinta dengan segala komplikasinya. Ibarat tubuh itu kondisinya komplikasi banget gitu loh. Menerima apapun pasangan kita, mau hancur, mau baik, mau pasangan kita kita tahu pasangan kita itu brengsek gitu loh. Tapi kita menerima. Sebagian dari sahabat alam hanya menunggu waktu saja. Tetap mencintai. Kalau yang ini ya tetap menerima dengan segala komplikasinya, ya. Dan ini sebagian sahabat alam menunggu, menerima dan menunggu cinta itu saja. Entah sampai kapan, I don't know. Yang jelas di sini sebagian femininnya
sadar, bukan tidak sadar, sadar dia melakukan itu. Dan di sini yang ketiga, melepas. Walaupun melepas dalam artian dia mengetahui bahwa hubungan itu tidak sehat dan saya dikhianati, saya disakiti, segalanya sudah saya perjuangkan dan tidak dapat menunggu lagi karena sudah berusaha sebaik mungkin, tidak dapat lagi untuk diteruskan dan memilih untuk meninggalkan. Seperti itu ya. Sahabat alam mungkin bisa mengerti ya dari masalah yang terjadi. Dan di sini hanya bisa ada adjustment ya, keputusan Tuhan, keputusan semesta, bahwasanya diri manusia itu terlahir sudah memang dengan timbangannya masing-masing ya, mulai dari rezeki, dari jodoh ya, dari kemuliaan dan segala macam itu sudah diberikan. Dan percaya bahwa semesta itu menuntun kita tetap pada apa yang kita rasakan, tetap pada apa yang kita inginkan. Kita hanya mau percaya dengan apa yang kita rasakan, karena semesta akan mengambil jalur sesuai hati kita dan niat kita itu. Jadi awal dari hubungan kita tuh awalnya niatnya seperti apa, itulah yang akan terjadi. Dan keputusan Tuhan itu tidak akan salah gitu loh. Awal misalnya niatnya oke, saya misalnya dalam hubungan tripartit ini, saya berniat di sini apapun yang terjadi saya akan tetap selalu bersama. Ya itu yang akan terjadi. Gitu loh. Ataukah di sini niatnya ya saya akan menikah apapun yang terjadi. Ya itu yang akan terjadi. Karena niat dan keinginan itu semesta juga mungkin akan mengabulkan ya. Jadi beberapa dari sebagian sahabat alam jangan khawatir ya. Ada waktunya. Jadi jangan menyesali, jangan meratapi, jangan bersedih terlalu berkepanjangan karena sudah ditentukan sama semesta waktu keputusannya seperti apa. Jadi ikhlaskan. Kalau memang harus menerima ya kondisi-kondisi yang kayak Madon cerita tadi ya ikhlaskan. Ikhlaskan juga dalam kondisi kalau memang kita niatnya memang ya saya hanya mau, ya sudah ikhlaskan saja seperti apa. Dan kalau memang kita meninggalkan dan melepaskan ya sudah ikhlaskan seperti apa ya. Yang telah disampaikan semesta seperti itu. Jadi coba kita lihat di sini pesan dari semesta apa ya buat kita ya. Walaupun tadi sudah ditutup ini, tadi ada ya sudah pesan dari semesta ya, tapi tidak apa-apa kita coba minta pesan yang bisa diberikan kepada kita seperti apa. Semoga kita bisa tahu ya. Coba kita baca kartunya. Oke, ternyata sekali saja sudah keluar ya pesannya ya. Aduh banyak kali nih pesannya nih ya. Oke. Wait ya. Di sini ada King of Cup
bahwa beberapa feminim diminta untuk jangan egois, mementingkan diri sendiri, harus bisa melihat bahwasanya apa yang terjadi dalam hidup kita itu semua ada plus minusnya ya. Jadi apa yang kita berikan pada pasangan kita itu harus memang benar-benar tulus, memang benar-benar tidak ada segi dari memaksa atau kita menginginkan sesuatu yang berlebihan, karena hubungan yang terjalin yang di awal tadi bahwasanya ada beberapa hubungan triparti ya, dan karena beberapa dari feminim itu yang lebih condong egoisnya sangat tinggi, karena beberapa feminim itu mempunyai posisi yang lebih atas sehingga membuat diri feminim tersebut lebih kokoh ya dalam finansial juga ya. Dan di sini dilihat pesannya bahwa perjuangan dari beberapa yang masih merasa bahwa hubungan itu terasa sangat sulit tapi masih tetap berjuang, semesta menyatakan ya, kalau masih kuat tetaplah pada niat awal. Namun kalau masih sebagian bimbang, ya tentukanlah apa yang harus bisa dilakukan. Jangan artinya seperti ini, hubungan itu jangan dibuat ngambang gitu loh. Harus menentukan apa yang harus bisa dijalani, apakah ini memang baik untuk hidup kita atau tidak. Jadi jangan bimbang, jangan diabaikan ya, karena terkadang keinginan kita tidak sesuai apa yang terjadi di kehidupan nyata itu. Dan dari beberapa sahabat alam, sebagian memang membutuhkan kesejahteraan itu untuk mencukupi kondisi-kondisi yang ada. Ada yang tidak bisa dan tetap menerima ya karena beberapa kondisi finansial ya. Jadi di sini diminta oleh semesta yang menerima bahwa akan mendapatkan sesuai yang dia dapatkan. Mungkin menerima dalam arti apapun yang terjadi akan menerima secara ikhlas, dan yang melepas pun juga harus secara ikhlas. Karena apa? Kalau dalam diri sahabat alam tetap tidak bisa menerima kondisi apapun, walaupun kita menjalankan, tetapi di hati kita tidak bisa melepaskan secara full ya, tetap akan sulit ya, tetap akan sulit. Dalam artian seperti ini, kita menerima kondisi pahit, sedih, susah, dikhianati, diselingkuhi, pokoknya segala macam efeknya lah ya. Nah itu kita harus ikhlas, bukan karena kondisi-kondisi yang Madon ucapin tadi gitu loh, karena ada beberapa efek-efek yang memang harus terkondisi kayak begitu. Kedua, apakah kita tetap mencintai ya dengan batasan waktu, dalam arti ya kita menunggu, kita tetap tidak maksudnya tetap menerima walaupun kondisinya menunggu ya, menunggu entah sampai kapan ya. Di sini semesta meminta ya, semoga bisa menimbang apakah ini bisa diperjuangkan atau tidak. Jadi jangan mengambangkan, jangan mengabaikan atau menganggap bahwa hanya dengan menunggu pasti akan ada jawaban yang diterima. Memang benar akan ada jawaban atau kepastian, tetapi di sini semesta meminta jangan mengabaikan perasaan yang kita rasa ya.
Dan untuk yang melepaskan, ikhlaskan bahwa itu sudah jalan hidup yang harus dilalui. Walaupun kita merasa sulit, hanya bisa mengikhlaskan dari semua kondisi ya. Semesta akan memberikan suatu solusi terbaik buat kalian, sahabat alam, yang menerima, yang tetap mencintai ataupun yang melepaskan, bahwa di ending ada secercah jawaban, ada kepastian dari apa yang kita ikhlaskan. Jadi jangan berharap dari apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi semesta meminta ikhlaskan dengan tulus, tanpa embel-embel. Itu pesannya. Saya harap bisa dipahamin ya. Walaupun di sini sebagian sahabat alam ada yang paham ataupun ada yang bisa mengerti, ya Madon berharap bisa mengambil hikmah dari apa yang Madon ceritakan ya. Kalau resonate juga sangat baik ya, kalau tidak resonate juga tidak masalah, karena di sini kita bercerita apa yang dikatakan dari kartu yang ada ya. Dan di sini coba kita lihat pesan dari malaikat penjaganya apa ya. Baik ya. Thank you. Pesan dari malaikat penjaga. Tunggu sebentar ya. Nanti susun dulu ya, biar enak. Oke. Malaikat penjaga memberikan pesan. Nah, ini tadi kan keluar ya. Ini ya. Bahwa di sini buanglah ego. Seperti tadi semesta menyatakan. Buanglah ego, tetap berpikir positif ya, dan menjalani hidup sesuai aturan dan ajaran agama kita masing-masing ya, bahwa apa yang baik dan buruk kita tahulah resikonya seperti apa, dan mengejar segala sesuatu itu memang baik. Mengejar cinta, mengejar kesuksesan, mengejar uang itu memang duniawi ya. Tapi di sini harus diingat, segala keinginan kalau tidak didasari rasa welas asih, rasa dari kasih sayang, rasa dari mencintai, rasa dari keikhlasan, sulit akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Walaupun ya beberapa feminim di sana banyak pilihan, harusnya bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus tepat buat hidup kita. Harusnya bisa lebih banyak melihat bahwa di luar sana juga sebenarnya ada kehidupan yang bisa kita jalankan lebih baik. Karena apa? Jangan membuat kehidupan itu menjadi berat dan menjadi beban. Walaupun kita mencintai seseorang, itu terkadang memang sulit ya, kadang menjadi beban hidup kita. Ada sebagian memang sudah ibaratnya memang sudah jalan hidup yang semesta ciptakan untuk kalian seperti itu ya. Jadi angel guide-nya menyatakan, malaikat penjaganya ya memang sudah jalur dan jalannya seperti itu, dan memang sudah
keputusan beberapa yang ditakdirkan menerima kondisi-kondisi yang seperti itu. Itu yang bisa diberikan dari pesan malaikat penjaganya ya. Jadi bahwa di sini ada sebagian yang memang mencintai itu sudah ditakdirkan dan memang sudah nasib atau seperti ya memang jalur jalan hidupnya seperti itu ya. Dan ada yang memang mencintai menjadi beban, penderitaan, sakit hati ya. Ada yang mencintai yang melepaskan karena mereka tahu di sana masih ada pilihan yang lebih baik, dan beberapa dari mereka bertahan dengan kondisi yang tetap berjuang akan cinta tersebut, menunggu dengan kepastian bahwa ada waktu yang akan menjawab. Namun harus disadari, buanglah ego kita, buanglah ego di dalam diri kita. Jangan sampai karena ego ini membutakan kita dari segala macam keputusan yang kita ambil ini. Yang dimaksud semua ini ya, yang dimaksud ya. Ini pesannya. Malaikat penjaga ya, bahwa kita harus bisa menetralisirkan diri kita terhadap ego kita sendiri. Jangan terlena dengan ego kita sendiri. Kita harus bisa bersahabat dengan ego kita. Kita harus bisa membawa kemana arah yang harus sebenarnya dituju, seperti itu ya. Oke sahabat, coba kita lihat bottom of the deck-nya apa ya. Bahwa sebagian dari sahabat alam merasa terkurung, terkekang dalam kondisi yang tidak pasti. Jadi di sini walaupun diambil dikatakan di sini beberapa dari feminim atau dari maskulinnya juga bingung mau dibawa kemana hubungan ya, karena tidak bisa memberikan keputusan yang jelas, mengambang, dan beberapa masih dalam kondisi memilih apakah saya terus ataukah tidak, apakah saya tetap menjadi yang kedua, ketiga, keempat ya, dalam artian bimbang ya, seperti ini ya, masih bimbang ya. Ini ada yang sebagian kembali ke masa lalu, CLBK kembali ke masa lalu, balik dalam arti ya, kenapa melepaskan ya, mungkin balik kepada masa lalu. Makanya tadi yang Mami angkat adalah menerima, mencintai, ataukah melepaskan ya. Ada beberapa yang melepaskan, mungkin kembali kepada masa lalu ya. Dan di sini terakhir mencintai, tetap mencintai, apapun yang terjadi tetap mencintai, seperti itu ya. Jadi terakhir seperti itu perjalanannya. Coba kita mau lihat pesan dari pesan cintanya apa ya, coba ya, kita minta satu kartu ya. Satu kartu ya.
tapi satu kartunya terbang. Satu kartu terbang. Oke. In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. This one. Bisa dibaca. Kabur ya. Coba lihat. Ya. Bisa? Bahwa di sini dinyatakan bahwa setiap kejadian semesta itu akan memberikan beberapa pandangan, apakah benar atau tidak. Kita tetap berpikir bahwa energi positif itu akan mendatangkan cinta yang baik. Jadi setiap permasalahan yang ada, kita harus tetap berpikir positif, karena energi positif yang datang itu yang akan memberikan kita jawaban tentang kebaikan. Kita akan selalu mendapat respon dari semesta apabila kita berpikir secara positif. Energi positif yang diambil, semesta juga akan memberikan yang baik. Seperti itu. Jadi energi yang kita bawa untuk cinta itu harus energi yang baik, karena semesta akan memberikan energi yang baik juga. Mengikuti ya, kalau pesan dari jiwa seperti apa ya, kita lihat ya pesan jiwa. Oke. Pesan jiwanya adalah invocation ceremony, invocation, bahwa ada beberapa invocation ya, ada beberapa pertemuan yang terjadi ya. Di sini ada beberapa pertemuan yang terjadi ya. Hubungan itu memberikan dampak yang sulit ya, dalam artian ada pertemuan yang terjadi memberikan suatu kebahagiaan, ada pertemuan yang memberikan kesedihan. Jadi di sini pertemuan dalam arti perayaan yang dirasakan tidak seperti semestinya perayaan ya, bukan itu artinya, dalam artian bahwa kita mendapatkan segala sesuatu, kita merasa bersyukur bahwa semesta memberikan keputusan, ini tidak benar, ini harus saya jalani, ini harus saya tinggalkan. Nah, itu yang kita rasakan sebagai rasa kita mensyukuri apa yang diberikan semesta, kita mensyukuri apa yang diberikan nikmat. Intinya kita mensyukuri, maka semesta akan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita tidak mensyukuri, ya itu yang sulit ya. Dan terakhir, coba Madon minta pesan dari unsur alam. Alam itu kan ada dari bumi ya, unsurnya dari angin ya, dari tanah, dari kayu, udara ya. Coba kita minta satu ya, apa ya untuk energinya yang bisa diberikan ya. Satu kartu. The Woodward.
energinya kayu yang keluar. Bahwa di sini dinyatakan kita harus bisa bertahan dalam hidup, berjuang walaupun dipenuhi rasa emosi, rasa ego, tapi kita harus bisa tahu kapan kita merasa lapar, kapan kita merasa haus, kapan kita merasa letih. Kita harus bisa menyadari bahwa dalam perjalanan hidup, kalau kita tidak bisa mengelola perasaan ego dan hati kita, akan sulit ya. Jadi kita harus bisa mengimbangi kehidupan dengan rasa bersyukur tadi, mengikhlaskan, positive thinking ya. Semoga apa yang Madon sampaikan bisa tersampaikan ya. Jadi pesan Madon di sini bahwa kita menerima, mencintai atau melepaskan hanya satu solusinya adalah ikhlas. Hanya ikhlas dan bersyukur dan yakin bahwa segala sesuatu semesta akan memberikan apa yang kita inginkan, tergantung dari niat awal yang kita ucapkan. Seperti itu. Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semesta kan juga mencatat itu. Nah, dari situ sahabat alam, Madon meminta semoga menjadi pelajaran hidup ya dari segala yang Madon sampaikan ini ya. Oke, jangan lupa di sini tetap ada di channel Madon ya. Jangan lupa di like, di subscribe ya, dan di share ya. Yang resonate terima kasih, yang tidak resonate tidak apa-apa. Ini just only reading, have fun ya. Semoga ada makna yang bisa diambil ya. Oke, sampai ketemu lagi di Madon Channel. Terima kasih banyak, tetap setia sama Madon ya. Semoga Madon bisa memberikan yang baik lagi untuk kalian sahabat alam, pesan-pesan yang bisa tersampaikan. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye bye. Assalamualaikum.